kicau, burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diri, bukankah itu merasa. Shalom bagi kita semua. Kita akan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, minggu 30 Agustus 2000. Saudara-saudari, dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Shalom. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya,
Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia karena kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Marilah dengan sukacita kita memulai ibadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah. Angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada takdir yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar dan Kudus, Engkau benci dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 2 sampai 3, betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkang hijau burung tak henti,
Marilah kita mendengarkan inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Rohani nomor 78, Oh Tuhan pimpin langkahku. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Rohani nomor 180, Karya Terbesar. Kasih yang
firman Allah sebagai pendahulu khotbah yang tertulis pada Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Anak-anak sewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketahuanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 di Badai Topan Dunia. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat, dilanjut dengan doa syafaat.
Warta jemaat untuk kita dalam minggu ini, yang pertama, ibadah minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020. Ibadah minggu 12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020 dilaksanakan secara live streaming dari GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah dikirimkan melalui WA grup WIB masing-masing dan bisa didownload di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang kedua, ibadah minggu ke-13 setelah Trinitatis tanggal 6 September tahun 2020 akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA grup WIB masing-masing dan bisa didownload di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang ketiga, ibadah minggu sore. Akan dilaksanakan ibadah minggu sore mulai hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 secara live streaming. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Yang keempat, pertanggiangan keluarga. Akan dilaksanakan pertanggiangan keluarga di hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 dalam bahasa Indonesia secara online di YouTube GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 18 WIB. Pelayan firman Pendeta Tuti Z. Boro Huta Barat STH. Diharapkan partisipasi jemaat dalam pertanggiangan keluarga ini. Yang kelima, sermon P2P GKPA Parlagutan Medan Barat. Akan dilaksanakan sermon P2P GKPA Parlagutan Medan Barat di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 masuk pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Sermon ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan partisipasi semua INA P2P GKPA Medan Barat dalam sermon ini. Yang keenam, sermon Parhobas GKPA Resort Medan Barat. Akan dilaksanakan sermon Parhobas GKPA Resort Medan Barat di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 masuk pukul 16 WIB atau jam 4 sore bertempat di GKPA Diski. Diharapkan kehadiran semua Parhobas GKPA Parlagutan Medan Barat di dalam sermon ini. Yang ketujuh, persembahan ibadah minggu, pertanggiangan keluarga dan bulanan. Persembahan minggu selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada Sintua Wek masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah dari hari Kamis sampai dengan Sabtu setiap minggunya. Sintua Wek akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari Minggunya atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 105 00 24 05 197.5 atas nama Gereja GK Kristen Protestan Angkola. Yang kedelapan, pelayanan diakonia GKPA Medan Barat. Tim diakonia masih tetap mengharapkan partisipasi dari jemaat dalam bentuk dana untuk pelaksanaan program-program selanjutnya di GKPA Parlagutan Medan Barat dengan menghubungi tim diakonia yaitu Pendeta David FS Simamora STH di nomor 0821 6672 1715, Sintua S. Ritonga di nomor handphone 0812 3067 2512 atau Sintua Tiurma Borusi Tungkir di nomor handphone 0821 6276 1775 atau Sintua Dina Borupane di nomor handphone 0813 6646 6390. Demikianlah warta jemaat untuk kita di minggu ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa kami untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa untuk bersekutu kepadamu, untuk berdoa, untuk memuji kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau masih menyertai gereja-Mu ini dalam setiap pelayannya. Kiranya Engkau memberkati para pelayan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini, dari pendeta, sintua, setiap koordinator seksi-seksi kategorial. Biarkanlah Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan damai sejahtera yang dari kerajaan-Mu Tuhan menyertai kami di setiap persekutuan kami. Dan juga Tuhan dalam rencana kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini dalam 1 minggu ke depan, kiranya juga Tuhan Engkau yang memberkati, dan biarkanlah setiap jalan-Mu dan rancangan Tuhan hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan kami dalam 1 minggu ke depan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kepada jemaat-Mu Tuhan, Engkau masih memberkati yang tua, muda, anak-anak serta simpatisan yang datang kepadamu memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa kami. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bersuka cita dalam kehidupannya karena bertambahnya umur mereka Tuhan. Di tengah-tengah jemaat-Mu ini, biarkanlah Tuhan anak-anak-Mu ini, Grace Rani Melati Siregar, Luciana Rumiri Sihombi, Johannes Samuel Sibarani STH, Queen Mikaela Siregar, Beauty Krisela Siregar, Rosmina Bornenggolan, Marcelo Orlando Ritonga, Efraim Roland Nasution, Akira Yosi Ambarita, Kalista Daniela Siregar, Ruth Pinkanik Siregar. Biarkanlah Tuhan bertambah umur mereka, Engkau memberkati setiap rencana, setiap kegiatan, setiap pekerjaan, dan setiap keluarga mereka Tuhan. Biarkanlah bisa menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap sukacita mereka. Semakin dewasa secara berpikir dan juga secara iman, jangan biarkan Tuhan si iblis menguasai mereka. Dan juga Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah keluarga Ali Sakti Siregar, Boru Simamora yang bersuka cita untuk bertambahnya umur pernikahan mereka, biarkanlah Tuhan Engkau menaungi mereka dengan Roh Kudus-Mu dan kasih setia-Mu, sehingga keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang hanya mempermuliakan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya dasar kehidupan keluarga Amang Siregar ini Tuhan. Biarkanlah mereka yang memperoleh berkat-Mu dapat juga menjadi berkat di dalam kehidupan mereka kepada sesama kami manusia Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan yang datang menyatakan terima kasih dalam setiap berkat-Mu Tuhan melalui ucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan bulanan. Biarkanlah Tuhan dalam setiap penyataan mereka untuk menyatakan terima kasih, Engkau memberkati dan melindungi pekerjaan mereka Tuhan. Engkau tetap mendampingi mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam senang maupun duka Tuhan. Biarkanlah Engkau yang dipuji dan dipermuliakan juga Tuhan. Kiranya Engkau memberi setiap kesehatan kepada semua jemaat-Mu Tuhan, terkhusus di tengah-tengah GKPA Parlagutan Medan Barat ini, yang pada saat ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID. Jangan biarkan kami lemah, tapi Engkau kuatkan menjalankan setiap pekerjaan dan aktivitas kami, dan biarkan kami semakin dekat kepadamu ya Allah Bapa kami. Dan kiranya Tuhan dalam setiap permohonan kami datang kepadamu, tunjukkanlah mujizat-Mu dalam kehidupan kami untuk bisa memusnahkan COVID-19 ini dalam kehidupan kami.
Dan jangan biarkan kami Tuhan luput dari kesadaran kami, karena Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami, sehingga sampai saat ini kami masih memperoleh damai sejahtera yang daripada Engkau, Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap program di gerejamu, secara khusus Tuhan di tengah-tengah kategorialmu. Engkau memberkati kegiatan persekutuan inah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ini dengan proses acara daring Tuhan. Biarkanlah Tuhan setiap persiapan yang mereka siapkan Engkau memberkati dan dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga Tuhan untuk pertanyaan keluarga di tengah-tengah gerejamu ini. Pada hari Selasa ini kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang bersekutu kepadamu, dan bagi para pelayan yang melayani juga Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan rencana kami Tuhan di tengah-tengah kegiatan ibadah Minggu sore, biarkanlah Engkau juga yang memberkati, karena semua itu hanya untuk mempermuliakan dan membangun kerajaan-Mu, dan juga Tuhan memperteguh iman kami dan selalu memiliki relasi ataupun hubungan yang baik kepadamu ya Allah Bapa kami. Jangan biarkan kami luput untuk lemah akan iman kami dan datang kepadamu, tapi biarkanlah kami Tuhan selalu rindu memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan proses pemulihan. Kiranya Engkau memberkati Nyonya Sinaga Boru Panjaitan, Nyonya Julian Siregar Bolu Marbun, Bapak Agus Marpau, Bapak Dr. Mangain Hasibuan, Nyonya Sintua J. Siregar Boru Lubis, Bapak Abraham Nasution, Bapak BP Lubis. Tuhan juga Engkau memberkati setiap proses penyembuhan yang mereka jalani Tuhan. Biarkanlah Tuhan Engkau menyertai setiap obat yang mereka minum, dan Engkau juga memberkati setiap keluarga yang dengan setia merawat. Berikan kesabaran, berikan kekuatan Tuhan untuk tetap setia dalam keadaan sesulit apapun datang kepadamu, meletakkan setiap pengharapan kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kesabaran Engkau berikan bagi jemaat Tuhan yang masih setia dalam keadaan yang susah Tuhan. Jangan biarkan lemah iman, tapi biarkan tetap selalu bersukacita dalam puji-pujian dan doa permohonan mereka Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Pendeta AHJ Sibarani Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami bisa menerima dan mengimani serta menghidupi firman-Mu yang akan kami dengar. Kau memberkati Tuhan Pendeta AHJ Sibarani beserta keluarga untuk tetap setia dalam melayani Engkau dimanapun berada. Dan pada hari ini Tuhan, biarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami yang hina ini Engkau ampuni setiap dosa yang kami perbuat. Dan dengan kekudusan yang daripadamu kami datang ke altar-Mu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Ibadah kami satu hari ini dan hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita bernyanyi dari kirung rohani nomor 26, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, karena di dalam nama Yesus kami berkemenangan mengalahkan kuasa iblis, kuasa si jahat. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hambanya dalam kelemahannya, sehingga darah Yesus melindungi kami dan kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dari Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya rindu kita baca secara bersahut-sahutan. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil. Saya ajak saudara-saudara untuk membaca ayat-ayat yang genap, bertenung dan bernubuat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera,
ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia, yang mendengarkan, merenungkan, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Kita sambut dengan nyanyian. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah, ya Tuhanku, aku siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Shalom. Horas. Terus terang saya masih ingat waktu remaja dulu ya, kira-kira SMP mau ke sekolah guru jemaat. Karena sudah terbiasa di kampung kami itu dengan yang disebut dengan jimat-jimat, horoskop, bahkan juga bagaimana membuat seorang cewek tertarik dengan kita walaupun miskin, ya, hitam, tampang kriminal, tapi ceweknya cantik, mau tunduk begitu ya, dorma, parmanison, itu kita senangi. Dan kita mau juga belajar tentang itu. Ada yang mengatakan aku sudah bertapa di kuburan, ada yang katakan aku sudah ke Dolok, maksudnya ke bukit yang jauh. Aku sudah dari kampung sana, ada di situ guru besar, kira-kira begitulah ya. Dan memang sangat disenangi orang. Saudaraku, harus kita akui memang seperti itu diminati banyak suku. Waktu kami belajar okultisme di Batu, rupa-rupanya dari Sangir Talaut, dari Manado, di Jawa, dan juga dari Sumatera ini dan dari berbagai tempat, semua punya apa? Jimat-jimat. Makanya Daud Tony dia katakan saya umur 9 tahun sudah bisa ilmu menghilang karena kakek saya black magic, nenek saya white magic. Jadi dia belajar dari kakek neneknya dan bisa menghilang. Dan 15 tahun katanya dia sudah tidak ada lagi lawan di Jawa. Tapi waktu dia menyantet Gilbert, bukannya mempan, justru dia gila. Tidak tahan. Akibatnya dia bertobat karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa ilmu guna-guna itu memang sangat luar biasa katanya. Kalau kena itu cewek atau cowok satu kali 15 tahun tunduk saking kuatnya. Dan kalau sudah selesai gila. Tidak hanya itu katanya, bahwa lewat ilmunya dia bisa membuat orang tunduk, membuat orang terkapar bahkan sakit hingga mati. Betapa dahsyatnya saudaraku orang-orang yang hidup dengan apa? Okultisme dan praktek ini ada banyak orang melakukannya, tidak hanya di kampung, tidak
Tidak hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tertinggal, tapi juga orang-orang intelektual, orang-orang modern, orang-orang di kota, di metropolitan. Tidak hanya untuk orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi juga untuk para pejabat. Menurut penelitian juga di Indonesia ini, para pejabat juga apa? Punya jimat-jimat. Pengusaha. Saya dulu melayani di satu gereja yang banyak suku. Wah, itu Gunung Kawi merupakan tempat yang sangat digemari. Ya. Dan ada tempat-tempat di mana orang mau berguru. Dan lucunya, tidak hanya mereka yang tidak beragama Kristen, anggota jemaat juga banyak. Tidak hanya anggota jemaat, sintua juga banyak. Tidak hanya sintua, pendeta juga ada. Lucu. Saya sendiri kan mau sekolah guru huria dulu, justru dari Porhangir. Ilmu kebalnya sama ilmu racunnya. Itu bisa terjadi di kalangan orang-orang yang percaya, tanda kutip, kepada Kristus. Tadi juga kami ngobrol-ngobrol ya. Begitu juga waktu ngobrol-ngobrol tadi sebelum masuk gereja. Memang rupa-rupanya kami yang dari kampung-kampung ini biasanya gemar dengan itu. Makanya kalau ada orang tua yang agak sulit mati, biasanya ditanya, adong perjaguni, kira-kira begitu ya. Karena ditahan-tahan mau masuk neraka atau masuk sorga. Nah saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam situasi seperti itulah maraknya kuasa-kuasa gelaplah, okultisme lah. Maka saat ini kita sedang merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Menang atas kuasa kegelapan. Saya percaya kita yang hadir ini dan yang mendengarkan khotbah ini, tidak ada lagi yang bermain-main dengan kuasa gelap. Ya amin. Iyalah. Soalnya sangat mengerikan nanti apanya itu, akibatnya itu. Sekali lagi saya percaya tidak ada lagi, kalau masih ada bertobat ya, supaya masuk surga, supaya bebas dimerdekakan. Karena firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita supaya kita benar-benar apa? Menang atas kuasa okultisme, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa si jahat. Yang pertama, kenapa? Karena memang Tuhan jijik. Tadi dikatakan sini kekejian. Jijik terhadap apa? Dosa okultisme ini yang kecil yang besar. Jimat kecil, jimat besar ya. Guna-guna kecil, guna-guna besar, yang berdukun kecil, berdukun besar. Itu apa? Kekejian, jijik, magigi debata, pagi dei dasa. Secara tegas tadi itu firman Tuhan katakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan, tidak bisa. Dia adalah Allah yang cemburu, sangat jijik terhadap orang yang melakukan dosa okultisme. Saudaraku, kata jijik itu mau muntah, magigi. Tuhan tidak mau melihat orang yang berdosa okultisme. Itu yang digunakan di sini. Bahkan tidak hanya jijik, keji, berarti menjadi musuh Allah. Itulah sebabnya karena penyembahan inilah orang-orang Kanaan dihalau. Jelas firman Tuhan katakan, karena kekejian inilah, karena dosa okultisme inilah, maka bangsa Kanaan harus apa? Dihalau. Dan mengantar umat Tuhan, orang Israel, ke tempat ini. Sebab itu sebagai umat Tuhan dilarang keras. Tidak diperbolehkan untuk melakukan dosa-dosa
okultisme ini. Okultisme itu dari bahasa Latin yang occultus. Itu ada 4 artinya. Yang pertama itu dibalik. Dibalik. Kalau dibalik berarti tidak kelihatan ya. Yang kedua itu tersembunyi. Sudah dibalik, tersembunyi lagi. Tidak hanya itu, misterius. Tidak hanya misterius, gelap. Makanya disebut puasa gelap. Supranatural katanya. Ya. Sebab memang dia tidak kelihatan, samar-samar. Tapi nyata. Memang itulah okultisme. Dia bekerja di balik sesuatu yang tidak kelihatan secara tersembunyi. Misterius. Tapi apa? Nampak kuasanya. Dan seolah-olah banyak orang berkata itu tidak ada lagi. Aku tidak percaya simbolis katanya. Tapi tetap ada. Baik di dunia modern, baik di dunia yang terbelakang, baik untuk anak-anak muda terpelajar sekarang yang ini punya kehebatan intelektual, tetap ada apa? Ada kuasa gelap, tidak bisa dipungkiri itu. Karena memang dia pintar. Saya mendengar kesaksian Komjen Dharma, ya dia bintang 3 polisi. Dia sekarang ini Ketua Badan Cyber Nasional Indonesia. Dia katakan justru ini, gadget ini sering dipakai oleh apa? Iblis. Untuk mengatur, untuk mengarahkan. Sehingga orang sekarang mentuhankan apa? Gadget. Mentuhankan banyak hal. Seolah-olah Google itulah yang paling hebat dibandingkan dengan siapa? Dengan Tuhan. Ini Komjen. Ini bintang 3 polisi. Tapi dia katakan hati-hati. Jangan dikira bahwa iblis tidak bekerja juga. Lewat apa? Lewat handphonemu. Lewat semua sekarang. Dia mau gunakan pikiranmu. Supaya apa? Menjauh dari Tuhan. Secara nyata dia katakan begini. Coba. Semua kita yang hadir di sini. Saya percaya di situ bangun cari apa? HP. Kalau Anda ketinggalan kunci, mungkin Anda tidak cari-cari. Tapi kalau ketinggalan HP, langsung apa? Pulang. Ada di sini yang berdua 1 jam, katanya 1 hari, ada? Katanya enggak ada. Tapi coba pakai gadget, pakai HP, berapa jam katanya? Ada yang 5 jam, ada yang berapa jam? Ya mungkin 10 jam ya. Apalagi sekarang di rumah saja, wah, mulai pagi sampai malam main apa? Iya. Itu artinya kita mulai menduakan siapa? Tuhan. Lebih percaya dengan Google daripada siapa? Mana ada orang sekarang baca Alkitab lagi ya? Tapi baca Google. Wah. Itu dia katakan. Makanya hati-hati. Bahwa iblis memang sangat luar biasa. Tidak hanya itu dia katakan. Ada yang mengagumkan black magic. Membuat orang susah. Tapi ada juga yang mengagumkan apa? White magic. Seolah-olah beda. White, black. Padahal sama-sama dari siapa? Dari setan. Saudaraku, memang iblis sangat licik. Sangat pintar. Untuk apa? Untuk mengelabui. Mengelabui siapa? Orang Kristen juga. Mengelabui banyak orang. Menipu banyak orang. Karena dia mau menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik. Kelihatannya memuaskan, menyembuhkan, menguatkan, menjaga, menolong, menopang. Padahal apa? Tidak ada. Sekali lagi, iblis sangat licik. Tapi lucunya banyak orang Kristen, banyak orang-orang tertarik, terperdaya, tertangkap, diikat oleh apa? Oleh iblis. Lihat sekarang di gadget, firman Tuhan yang paling cocok untuk Anda. Ada kan? Ilmu perbintangan. Masa 1 ayat untuk Anda? Ribuan ayat ini firman Tuhan ini. Tapi dia bilang cuma 1 ayat yang paling apa?
Baru dia katakan, wajah Anda setelah 90 tahun yang akan datang, hidup pun Anda tidak. Wah, ganteng kali aku nanti kalau sudah berumur 90 tahun ya. Coba. Baru istri yang cocok dengan engkau. Padahal dia sudah punya apa? Diloaki. Dan banyak orang apa? Tertarik. Disebar pula itu kemana? Ke Facebook. Wah, saya nanti cocoknya jadi penari. Padahal sintua. Coba. Iya kan? Banyak orang tertarik. Banyak orang ditipu. Sehingga kita apa? Sehingga kita mau dengan apa? Ramalan-ramalan, perbintangan, tenung, santet, pelet, hipnotis. Iya kan? Banyak orang takut dengan apa sekarang? Hipnotis. Betul. Orang Kristen, sintua, pendeta takut dengan apa? Hipnotis. Lucu kan? Lucu. Margogo do sibolisi butimo. Saudaraku, tidak hanya itu ya. Ada banyak hal-hal yang diturunkan dari orang tua. Yang diturunkan oleh opung-opung. Yang diturunkan oleh tua-tua. Karena memang iblis menyamar seperti apa? Malaikat terang. Saya dulu waktu ayah saya meninggal. Karena saya tidak lihat meninggal. Mula-mula waktu di Batu itu ya, mahasiswa saya. Dia datang masih ngobrol-ngobrol bagus-bagus. Itu mimpinya. Tahu-tahu disikok. Dipegangnya mau mati. Beruntung saya sudah punya siapa? Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, iblis keluar. Dan puji Tuhan. Padahal memang seolah-olah dia menyamar jadi apa? Ayah saya. Menyamar jadi kakek saya. Menyamar jadi orang tua saya. Menyamar jadi orang-orang yang cocok dengan kita. Akhirnya dia merasuki satu keluarga. Percaya satu keluarga. Ini baru-baru ini ada Ito saya. Kehilangan putrinya. Dia bilang, Ito matulunoli au. Tu per ilmu napistar. Tulunoli. Tahu ilmu napistar teh? Sebetulnya leng hata ahadi. Mandok dukun di napistari butimo. Biarun yang dioto-otoi doh ni kui mada ma dioto-otoi ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memang dia seolah-olah mau membuat kita percaya. Padahal ini adalah apa? Okultisme adalah penyembahan kepada kuasa iblis, kuasa gelap. Yang bukan Allah sang pencipta, Allah penebus, bukan. Firman Tuhan katakan di sini sangat menjijikkan dan buat apa? Membuat Tuhan itu melihatnya sangat keji. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal dalam firman Tuhan ini yang diungkapkan menjadi dosa kekejian atau yang menjijikkan Tuhan. Diungkapkan di sini, mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ada juga menjadi petenung. Tidak hanya itu saudaraku, menjadi peramal, menjadi penelaah, menjadi penyihir, menjadi pemantera. Bertanya kepada arwah, kepada roh peramal, atau mencari petunjuk kepada orang-orang mati. Rupanya dalam bahasa Simalungun bertanya kepada arwah orang mati itu disebut begu ganjang. Waktu pendeta saya dulu di satu daerah, tidak usah saya beritahu. Ada juga di situ di kampung itu begu ganjang. Mau biar mahalak. Mau diusirlah per begu ganjang itu, nanti kita akan lihat itu. Sangat menakutkan. Buat orang apa? Kucar kacir. Buat orang kesusahan. Ya. Tidak hanya itu saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Ada juga katanya ini yang saya sebutkan. Meminta kekebalan tubuh. Meminta penjaga rumah. Waktu saya dulu melayani Jakarta. Mololau tuh Sadajabu.
bereng maju digeri digijang di pitu nih, adong do dibayar di si sesuatu. Wah, sudah ada penjaga rumah. Lalu tu kamar nai, mau adong musi di sini dibayar butel-butelan. Penjaga apa? Penjaga kamar. Undang-undang dikatong nai adong musi sesuatu. Penjaga tubuh. Masih banyak lagi, masih. Ya. Tidak hanya itu, menggunakan pelaris, saya sudah ungkapkan tadi itu ya. Menggunakan pitonggam. Tahu arti pitonggam? Kuasa wibawa. Hollandia, so. Tadi ada cerita itu ya, punya pitonggam. Kuasa. Ya. Tidak hanya itu apa? Dapol tongosan, tahu dapol tongosan? Itu pijat dari Sipiongot ke Medan. Kalau ada yang tersilpuk atau ada yang jatuh, dia ke Seleo. Dapol tongosan jo sa Sipiongot. Coba. Ada seperti itu? Ada. Tidak hanya itu, jimat-jimat, keris, peninggalan leluhur. Wah, ini sudah kami layani, tidak mau dia angkat. Ada keris, opungna disimpan, dipuja-puja. Dan ini semua adalah apa? Kuasa kegelapan dan masih banyak lagi yang membawa orang kepada penyembahan simbolis. Dan dosa-dosa ini firman Tuhan katakan adalah kekejian. Sekali lagi kekejian. Allah jijik, muntah, mual melihat dosa ini. Jadi kalau Anda ikut praktek okultisme ini, siapapun Anda, entah Anda pendeta, sintua atau anggota jemaat, siapapun, Anda adalah kekejian bagi siapa? Bagi Tuhan. Tuhan jijik melihat Anda. Betul. Saya ungkapkan ini supaya kita tidak main-main dengan ini. Karena waktu saya di kampung, ada yang katakan amang, arungku bibel. Ibuat di bibel dah boh. Martangiang do. Dan percayalah mereka dengan siapa? Simbolis ini. Sekali lagi, saya rindu supaya kita lihat betapa licinnya, betapa liciknya, betapa dia seperti malaikat terang mengelabui, membuat Anda berpaling dari Yesus, berpaling dari Tuhan, dan Anda terjebak sehingga Anda tidak lagi dipandang Allah sebagai anak. Tidak lagi dipandang Allah sebagai umatnya. Dia jijik, dia mau muntah melihat Anda. Harus bertobat, tidak ada yang lain. Yang kedua, jalan masuk. Jalan masuk okultisme dan akibatnya, dampaknya bagi manusia. Ini pendeta Dr. Yusuf Hutapea ini, pendeta HKI. Dia katakan jalan masuk okultisme ini, dia katakan itu apakah santet, sihir, tenung, mantera dan lainnya, antara lain latar belakang keluarga. Atau waktu bayi. Kan ada orang detik tidak ada anak. Bahkan dulu saya ingat di kampung waktu di kandungan depe buti. Aku conon do benon namang, aku conon, aku benon do gambo. Jangan, wah ada bahatan. Ya. Waktu anak-anak. Wah, makanya waktu anak-anak sudah ada dibikin warna jimat-jimat eso baru kuruk-kurukun. Saya masih ingkar karena saya dari kampung. Itu jalan masuk dia. Atau apa? Tekanan di masa kanak-kanak. Perasaan yang terguncang. Makanya orang tua yang menekan-nekan anaknya bisa kenapa? Kena simbolis. Perasaan yang terguncang, tertekan berkepanjangan, perbuatan atau kebiasaan berdosa, bisa juga karena warisan. Opung saya dulu katanya bisa pahabang lusung, mau diwariskan kepada bapak saya, dia katakan tidak mau, saya orang Kristen. Ya beruntung juga ayah saya tidak mau, kalau enggak diwariskan juga lah kepada saya kan, habislah. Ya, itu karena warisan. Bapak Pendeta Daud Tony yang saya sebutkan tadi, jalan masuk guna-guna kepada seseorang atau hipnotis. Nah ini katanya apa itu? Yang pertama, dosa yang mengikat itu. Apa itu dosa yang mengikat? Yang pertama itu perzinahan, selingkuh. Holanda selingkuh, nah itu gampang. Nanti kita lihat itu. Tidak hanya itu katanya. Yang kedua,
Itu akar pahit. Tahu akar pahit? Kecewa, dendam, sogorohana. Nah, kalau ada pendendam, ada dosa yang tidak mengampuni, itu gampang masuk apa? Hipnotis. Tidak hanya itu, perjanjian kuasa gelap antara ayah dan ibunya. Tidak hanya itu, yang keempat, ini saya juga agak lucu ini, yang merokok katanya. Sini banyak yang merokok juga ya. Nah, katanya tidak peduli apakah itu dosa atau tidak dosa. Tidak masalah baginya itu. Tidak peduli dia itu. Tapi yang jelas saya sebagai mantan dukun katanya. Kalau orang yang merokok itu gampang apa? Kena hipnotis, gampang kena guna-guna, gampang kena mantra. Bertobat itu ya, harus bertobatlah. Nah, itu katanya ya. Tidak peduli dia. Tapi dampaknya sangat luar biasa banyaknya. Ya. Saudaraku, saya sudah ungkapkan tadi bahwa apa itu namanya? Orang ini sangat jijik dilihat oleh Allah. Magigi debata. Sampai kepada siapa? Keturunan ketiga dan keturunan yang keempat. Magigi dua paidai-dai. Nda holat tuibana. Tapi itu kepada siapa? Keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga. Bahkan keturunan keberapa? Mau Anda? Sekali lagi ini tidak main-main ini. Ya, kalau tidak bertobat. Selain itu, karena okultisme adalah kekejian bagi Tuhan, maka Allah pasti memberikan apa? Memberikan hukuman. Memberikan ganjaran yang sangat keras. Bapak Pontius Takaliwang, ini dosen kami dulu. Dia masih hidup sampai sekarang. Dia masih senang berkhotbah. Dia ini orang yang sangat luar biasa di Sangir Talaut, kuasa gelapnya. Tapi bertobat. Dan menjadi dosen okultisme, dosen saya juga dulu. Dia katakan akibat daripada dosa okultisme itu yang pertama menentang hal-hal rohani. Tidak suka dengan firman Tuhan. Tidak suka baca, tidak suka dengar, tidak suka merenungkan. Bahkan kalau ikut ke gereja juga, burju itu gereja, burju saja. Tapi di situ dia dengar firman Tuhan. Kalau tidak tertidur ngorok dia main HP. Kalau tidak apa? Pergi keluar. Aroboda jolo tiki satu jemaat, tidak usah saya beri sebut di mana ya. Kalau mau khotbah langsung dia apa? Keluar merokok. Di bawah, kalau istilah dulu itu di bawah jambu. Nggak dia keama-amain. Mama risak bisa dulu. Dan doh memang akainaina. Kalau ama-ama do medina ba mamarisa pisana. Dia DP ilopo. Udah ngopi-ngopi dia. Habis muse firman Tuhan jamita, mulai muse ibadah tu gereja. Ada saya dulu pernah saya layani di Jakarta. Nah, ini orang hebat ini karena punya jabatan suami istri. Yang heranan aku amangmu ini katanya. Kenapa ini? Di situ dia sampai di gereja, entah kenapa bisa tidur. Apalagi waktu khotbah. Terus saya sudah pernah bawa apa? Mau bawa selimut. Bawa bantal supaya dia enak tidurnya di gereja. Dan lucunya, mau berkat dia berdiri itu begini tangannya. Nah, saya bilang ini dulu waktu di kampung ini sudah pasti kena jimat-jimat ini. Kena mantra-mantra. Ido amang ini. Sekali lagi, tidak suka dengan apa? Dengan firman Tuhan, malas berdoa, moloh martangiang, mari gor doh di bana mondohodok modom, nga amin parjolo ibana, atau amin tidak pernah amin dia, karena memang malas berdoa, tidak mau berdoa, ya. Tidak hanya itu saudaraku, firman Tuhan katakan di sini, dia itu orang yang menghujat nama Tuhan, secara nyata dan tidak nyata. Tidak hanya itu saudaraku, dia terang-terangan juga secara psikis. Apa itu? Untuk melawan. Memberontak. Dia ini depresi hebat. Ada yang gila. Betul. Karena kuasa gelap ada yang gila. Saya sudah lihat itu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tidak hanya itu saudaraku. Marah tidak keruan. Muruk-muruk mabayon. Mimpi dikejar-kejar ular. Saya dulu pernah dikejar-kejar. Sampai disikok putih. Karena ikut dengan apa?
kuasa gelap. Sekali lagi, ada seperti itu. Ada. Ya. Menyendiri. Ini Pak Jaharianson Saragi, mantan Evorus GKPS, dia katakan 10 ama-ama yang selingkuh, 8 orangnya berkuasa gelap. Berarti banyak yang selingkuh, banyak yang kawin cerai, gara-gara apa? Kuasa gelap. Terjadi di mana-mana. Tidak hanya itu saudaraku, adanya penyakit-penyakit tertentu. Karena memang iblis tidak mau gratisan. Dia pasti menuntut apa? Menuntut jiwa, menuntut nyawa. Saya sudah lihat dulu, banyak keluarga-keluarga yang hancur. Anak-anaknya banyak yang mati muda, banyak sesuatu. Tidak hanya itu. Ada yang mandul, walaupun tidak semuanya yang mandul gara-gara kuasa gelap. Tapi ada seperti itu, ada. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang terakhir dosa okultisme mengakibatkan, baca dalam firman Tuhan ayat 21, apa dikatakan di sini? Bahwa setiap orang yang melakukan praktek okultisme, baik white magic, baik black magic, baik orang-orang yang kecil, besar, melakukan dosa yang kecil, dosa besar, ke dukun untuk cari kesembuhan atau yang lain. Firman Tuhan katakan, bagiannya, tempatnya adalah api belerang, neraka. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, walaupun menggiurkan, walaupun nampak-nampaknya enak, walaupun nampak-nampaknya buat kekebalan, nampak-nampaknya ada kesembuhan, nampak-nampaknya ada sesuatu atau kekayaan atau sesuatu yang membuat seseorang tergiur di dalamnya, atau seolah-olah rumahnya aman atau sesuatu keluarganya seolah-olah bagus. Firman Tuhan katakan bahwa selain itu kejijikan buat Tuhan, dia dan keluarganya Tuhan akan hancurkan. Masuk kemana? Ke neraka. Makanya perlu apa? Sekali lagi bertobat. Kembali kepada Yesus. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Ini saya rindu menjadi bagian kita. Kita pasti menang dan diberi kuasa mengalahkan okultisme, kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa kegelapan. Pasti. Mari kita baca dulu Roma 8 ayat 37. Saya rindu kita baca bersama firman Tuhan ini supaya menjadi bagian kita. Roma 8 ayat 37. Sudah dapat kita baca bersama. Kalau bisa ditampilkan, saya rindu ditampilkan. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Secara jelas ini diungkapkan, setiap Anda, saya, kita semua dan yang ada di rumah, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah para pemenang. Amin. Kita adalah para pemenang. Sekali lagi, kita adalah para pemenang. Kita tidak bisa dikalahkan oleh sibolis. Dimampukan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab itu orang percaya yang telah menyerahkan dirinya kepada Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, melebihi kuasa-kuasa kegelapan. Dalam Yakobus 4 ayat 7 firman Tuhan katakan, lawan iblis. Saat Anda tunduk kepada Allah, saat Anda hidup bersama Tuhan, saat Anda bergaul dengan Yesus, Anda mampu melawan iblis. Dan dia akan lari dari Anda. Tidak hanya kita kalahkan, tapi dia akan lari dari Anda. Beda dengan epistel tadi ya, anak-anak Skewa.
Itu anak-anak Skewa bukan orang percaya kepada Yesus. Mereka mau mengusir setan. Wah, lari tunggang langgang. Kenapa? Karena mereka bukan anak Tuhan. Tapi kalau kita, percayalah, ada kuasa. Ada sesuatu yang Anda punya di dalam Yesus. Sekali lagi, memang benar setan dengan berbagai cara mau menunjukkan bahwa dia hebat. Dia hebat, dia luar biasa, dia kuat, punya kuasa. Dalam 1 Petrus dikatakan dia apa? Mengaum seperti harimau. Oh, saya ingat, masih ingat itu. Pak Ponsius Takaliwang ingat. Memang benar, dia mengaum seperti apa? Harimau. Tapi harimau ompong. Coba. Aumannya yang apa? Yang besar. Auman harimau yang ompong. Jadi walaupun ada istilah mergogodo sibolisi. Sekali lagi, walaupun ada istilah mergogodo sibolisi. Iblis punya kekuatan, punya kuasa. Yesus jauh lebih berkuasa. Amin. Iya, betul. Kita punya kuasa Yesus. Nama Yesus. Ini adalah intimidasi iblis. Kalau disebut mergogodo sibolisi, kita harus katakan benar. Tapi Yesus jauh lebih berkuasa. Dan dia sudah kalahkan setan. Dia sudah kalahkan iblis. Kuasa iblis habis. Itu harimau ompong. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita percaya kepada Yesus. Dia sadar, saudaraku, setan sadar betul kita punya kuasa. Makanya dia tidak berani melawan orang-orang percaya kepada Yesus. Jangan coba-coba mendekat dengan dia. Jangan mau. Kita punya kuasa mengusir setan. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, kita berkemenangan mengalahkan segala antek-antek, segala kuasa daripada iblis, kuasa gelap, hantu belau, begu gejam, apapun itu. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan itu. Dr. Yusuf Hutapea menulis bahwanya nama Yesus yang sanggup mengalahkan sibolis. Tidak white magic, bukan dukun atau cari, jangan cari dari si piongot, terlalu jauh, ya. Bah do halak rupani, bah talului maju adong do di karo, adong do di si piongot, adong do di sebador, jangan, adong si juk kita teh jangan. Cari nama Yesus, pasti dia kalah. Dr. Yusuf dia katakan ini langkah, hanya langkah untuk yang mau mengkonselor. Kalau lihat ada kejadian, dia katakan apa? Nyatakan iman secara benar kepada Yesus. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui semua dosa yang diingat. Ampuni semua orang. Putuskan hubungan dengan semua bentuk okultisme. Persiapkan diri untuk menguasai diri. Berpihak kepada Tuhan. Usir dalam nama Yesus. Yang menarik buat saya itu yang diungkapkan oleh pendeta Daud Tony tadi. Atau Tony Daud atau Daud Tony, silakan cari nanti di Google atau di YouTube, dia akan nampak ya. Dia ini saya sudah ungkapkan tadi 9 tahun sudah bisa ilmu menghilang. 15 tahun tidak ada lagi lawan. Ya. Tapi akhirnya dia bertobat karena tidak sanggup melawan hamba Tuhan. Waktu itu Gilbert katanya. Dia sudah 10 tahun menjadi apa? Menjadi penasihat SBY, Presiden SBY, 10 tahun. Penasehat spiritualitas, penasehat supranatural untuk membentengi SBY dari kuasa-kuasa gelap. Dia pernah mengajar di Akademi Kepolisian selama 3 tahun, khusus ilmu gaib. Dia ikut menangkap teroris. Dia katakan saya yang menangkap teroris yang di Solo dan juga yang di Malang. Walaupun saya sudah bertobat, tahu juga trik-trik daripada iblis katanya. Makanya saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk melawannya. Dia katakan untuk melawan guna-guna, ya, untuk melawan hipnotis, melawan apa lagi? Mantra-mantra, kuasa gelap. Wah, sangat mudah. Sekali lagi sangat mudah. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus,
Dia katakan apa cara untuk melawan kuasa gelap. Yang pertama, katakan lawan dia dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Hanya itu. Yang kedua katanya kasih. Makanya katanya atau ampuni ya, ampuni atau kasih. Makanya kalau ada katanya mantra-mantra hipnotis guna-guna, ya, umpamanya selingkuh suaminya, selingkuh istrinya, yang terjadi apa? Surat kaleng. Tidak hanya surat kaleng, ada foto-foto. Udah di sana istrimu, udah di sana pacarmu, udah sana. Terus yang terjadi apa? Panas. Yang terjadi apa? Berantem. Yang terjadi apa? Perselisihan. Makin senang dia. Sekali lagi, iblis senang jika suami istri apa? Berantem. Makanya katanya guna-guna, santet, kehebatan apapun, kalau suami istri itu harmonis, tidak mempan. Ingat itu. Tapi kalau suami istri berantem, ayah dan anak-anak berselisih, gampang dimasuki. Makanya dia katakan ampuni dia. Ampuni, maka kuasa guna-guna akan hancur. Kasih sejati, sekali lagi, kasih sejati akan mengalahkan kasih yang palsu. Makanya ampuni, kasihi, maka akan terjadi apa? Penghancuran kuasa gelap. Tapi kuasa gelap membuat orang apa? Berselisih. Membuat orang apa? Dendam. Membuat orang apa? Berantem. Makanya ilmu kekebalan itu, saya juga pernah dulu itu, ilmu kebal itu rindunya apa? Berantem. Sekali lagi, rindu berantem. Berselisih. Ada seorang cewek katanya, oh ibu bukan cewek. Ibu cantik di Manado, sangat cantik. Waktu dia ke Manado, ibu ini cantik sekali. Terus dia bilang, Pak Daud, tolonglah ke rumah dulu. Kenapa? Suami saya sudah dipelet pembantu. Dia berpikir begini, ibu ini luar biasa cantiknya, apalagi apa? Pembantunya. Wah, pasti cantik banget itu pembantunya. Waktu dilihatnya pembantunya katanya, bah, itu ya sudah hitam. Dia gambarkan lagi, wah bibirnya juga tebal banget begitu ya. Terus tampangnya, aduh katanya. Sangat-sangat tidak menarik. Tapi suaminya justru melihat pembantunya itu sudah lebih cantik dari siapa? Dari istrinya. Baru dia bilang, masih bisa dilepaskan. Karena ini sudah bawa pendeta ke sini. Sudah 2 puasa Pak, sudah begini. Tidak mempan. Hanya 2 apa yang belum katanya, 2 melompat. Kalau 2 ini sudah katanya. Tapi 2 melompat belum katanya. Mungkin Pak Daud mau 2 melompat. Enggak katanya, hanya 1 jawabannya. Apa itu Pak? Mau kau? Mau. Masih mengasihi suami? Masih. Mau sembuh suami? Mau. Panggil suamimu, panggil istrimu. Bilang, aku sayang kau. Aku mengampunimu. Panggil pembantumu. Aku sayang kau. Aku mengasihimu. Wah, dia tidak tahan. Ya, kalau kamu tidak mau lagi dengan suamimu, benci terus. Tapi kalau kamu mau kembali suamimu, ampuni pembantumu yang jahat itu. Yang melukai hatimu itu. Mau? Mau. Oke, kita berdoa dalam nama Yesus. Panggil pembantumu. Panggil suamimu. Katakan, peluk suamimu, aku mengasihimu. Benar. Tidak sampai 1 tahun, hanya beberapa bulan kembali suaminya kembali kepadanya. Karena apa? Pengampunan. Orang Kristen memberikan pengampunan secara gratis. Karena kita sudah diampuni secara apa? Gratis. Itu tidak sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah. Mari kita budayakan mengampuni daripada apa? Daripada membuat orang susah. Tidak hanya itu katanya. Yang ketiga, dekatkan anaknya. Yang darah benar
akan kalah dengan darah palsu. Dekatkan anaknya. Oh, belum ada anak. Bawa orang tuanya. Oh, orang tuanya sudah meninggal. Bawa sahabatnya. Oh, tidak ada sahabat. Kakak adiknya bawa. Pokoknya yang dekat. Itu ibarat yang palsu dengan yang asli. Pasti kalah. Sekali lagi, kasih sejati, darah sejati, persekutuan yang sejati mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Selain itu, mari kita baca dulu. Ini yang terpenting. Wahyu 12 ayat 11. Saya rindu kita mau membaca ini ya. Bersama ini saya rindu supaya setiap kita mau membaca ini, mau menghafal ini, menjadi bagian kita untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa-kuasa setan. Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat 11. Kalau boleh tampilkan, supaya ditampilkan. Wahyu 12 ayat 11. Sudah dapat? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan mereka, siapa itu? Anda, saya, dan kita. Mari kita ganti aku dan aku, kita lihat, dan aku mengalahkan dia. Siapa itu? Dia, iblis. Mari kita katakan, aku dan aku mengalahkan iblis oleh apa? Darah anak domba. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku, karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah para pemenang. Kita adalah umat Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Yesus dari kuasa iblis, dari kuasa si jahat, dari kuasa setan-setan, dari kuasa apapun, dari begu ganjang sekalipun. Sudah. Saya masih ingat waktu satu jemaat di daerah kampung sana, waktu saya melayani. Malam-malam, pagi-pagi benar. Belum pagi tapi pagi-pagi benar. Datanglah polisi ke rumah. Diketok. Amang pendita, ngot johamuna. Ada apa amang? Kita ke kantor polisi dulu. Kenapa? Satu gereja amang. Pul. Porhangerna situana ruasna. Memang satu kampung itu Kristen. Do jola amang tu kantor polisi. Nga dikurung di si nasa kampung amang. Kenapa? Begu gajang. Mereka mau bakar, mereka mau usir, mereka mau bunuh. Namar begu gajang. Dojo amangjo, kantor polisi. Adita nama huhilala, na bisa menolong nasida untuk mengerti apa arti begu gajang. Datang ke situ. Ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Akhirnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu justru menyenangkan hati si bolis. Karena satu kampung sudah apa? Rusuh. Sudah ribut. Saya bilang setiap malam saya akan datang ke gereja kita, ke kampung Anda. Untuk apa? Berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Pasti kalah. Baru lah saya tahu di hutaya, amang kalau malam nanti ada itu akan lari seperti kambing. Dakolah seperti kambing. Seperti kerbau, seperti monyet, seperti apa akan ada yang lari. Tidak usah dilihat. Kita mau usir di dalam siapa? Dalam nama Yesus. Benar. Puji Tuhan. Kuasa iblis dikalahkan oleh apa? Darah anak domba Allah. Dengan apa? Kesaksian, pemberitaan firman Tuhan. Yesus telah menebus kita. Dia adalah penyelamat kita. Allah adalah Bapa pemelihara kita. Roh Kudus adalah penolong yang tinggal di dalam hati kita.
dan akan sanggup memelihara, menjaga, memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga kuasa-kuasa setan yang mau memenuhi Anda, mau menghancurkan Anda, pasti dikalahkan. Itu untuk apa Anda lagi pakai jimat-jimat? Takut dengan mantra-mantra guna-guna. Untuk apa terlibat dengan berbagai kuasa kegelapan? Bukankah itu kekejian mendatangkan murka Allah? Percayalah, jika Anda ada di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus dan kuasa darahnya, percayalah, Anda akan diberkati Tuhan. Tidak hanya satu keturunan, aku akan memberkati engkau, kata firman Tuhan. Tidak hanya engkau dan istrimu dan suamimu, tapi siapa? Anak-anakmu. Yang pertama, keturunan ketiga, kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, bagi yang mengasihi Tuhan Yesus. Pilih mana? Pasti pilih diberkati oleh Yesus. Tidak hanya di kota Medan ini, di dunia ini, tapi kita juga diberkati sampai kemana? Ke sorga. Bersama-sama dengan Yesus menikmati segala berkatnya. Itu mari kita enyahkan. Jangan pernah lagi mau ditipu, mau diliciki, mau dibohongi oleh siapa? Iblis. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah para pemenang. Di dalam nama Yesus, oleh darah anak domba Allah, darah Yesus, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Kita sambut dengan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah kita pernah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan dulu, atau masih tetap kita memegangnya, mengaguminya, menakutinya? Mungkin masih ada jimat-jimat. Mungkin kita pernah melangkah mencari perlindungan kepada dukun, mencari kesembuhan kepada dukun. Secara jelas tadi firman Tuhan katakan itu adalah kekejian. Tuhan jijik dengan kita dan kita akan dihukumnya, tidak hanya sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus sudah hadir membeli kita dengan darahnya yang kudus, dan kita adalah para pemenang. Oleh darah Yesus kita dimenangkan. Mari kita berdoa secara pribadi. Katakan, dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa kegelapan yang pernah membelenggu saya, membelenggu orang tua saya, membelenggu kakek nenek saya, membelenggu seluruh hidup keluarga kami putuskan di dalam nama Yesus. Kita katakan, oleh darah Yesus aku dilindungi, istriku dilindungi, suamiku dilindungi, anak-anak cucuku dilindungi oleh darah Yesus dari api si jahat iblis. Saya pasti menang, kuasanya tidak ada lagi. Dan kita mau berjanji, jika masih ada jimat-jimat atau apapun itu, kita mau buang di dalam nama Yesus, kita bakar di dalam nama Yesus. Dan jangan pernah lagi mau diarahkan oleh horoskop, mantra, tenung, ramal, atau apapun itu yang membuat kita tertarik dengan iblis. Supaya kita diberkati. Roma 16 ayat 20 firman Tuhan katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu,
sekali lagi menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertaimu, menyertai keluargamu, anak cucumu, masa depan. Doakan Tuhan, bukakanlah berkat-berkat masa depan buat anakku, buat cucuku. Bukakan tingkap-tingkap sorga, sehingga berkat-Mu melimpah-limpah atas anak cucuku. Penyakit apapun yang ada kami usir di dalam nama Yesus, sehingga kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa anak-anak-Mu ini yang di gereja ini dan juga di rumah. Kami sungguh bersyukur kuasa nama Yesus luar biasa, mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis. Darah anak domba Yesus mengalahkan segala tipu daya iblis, sehingga kami boleh dilindungi dan kami berkemenangan. Segala kutuk iblis karena keturunan, karena kakek nenek, karena orang tua ayah ibu, bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau putuskan, Engkau hancurkan, sehingga berkat-berkat-Mu tingkap-tingkap sorga terbuka untuk masa depan anak cucu kami. Tidak ada lagi Tuhan yang menekan, tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi yang mengutuki, tapi berkat Tuhan terbuka untuk setiap anak-anak-Mu ini, bagi setiap kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau percaya Tuhan melawat setiap kami, melawat anak-anak kami yang tidak ada di sini, melawat rumah kami, menjaga rumah kami, menjaga pekerjaan kami, menjaga semua usaha-usaha kami. Bahkan dari COVID-19 Tuhan melindungi kami, bahkan menaungi kami dengan darah Yesus, sehingga kami kuat sehat. Dan tidak ada lagi kuasa-kuasa lain yang mau mengintimidasi, mau menekan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Rohani 173 lebih dari para pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita nyanyikan sekali lagi, kita bangkit berdiri. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya,
Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan agar Dia memberkatinya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang telah ditebus darah Yesus, pulanglah dengan sejahtera, kalahkan iblis dengan nama Yesus dan darah Yesus, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia-Nya kepada engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Horas.